Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 2036 sampai tahun 2038. Bab 2036 Yang Lord. Tuan muda itu bijak dan suka berperang, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Meskipun pasang binatang buas sering terjadi baru-baru ini, mereka semua menyerang monster di laut. Dengan kekuatan pertahanan garis pantai kita, pertahanan lebih dari cukup. Komandan Zhengxi menepuk dadanya dan berkata, "Ya, tuan muda itu bisa tenang. Pertahanan garis pantai barat tidak bisa dihancurkan." Beberapa pemimpin beku juga bangkit dan berkata. Pemuda pendek dan gemuk itu tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sopan, "Kalian semua bekerja keras, itu adalah berkah dari Tianancheng. Karena tidak ada yang salah dengan pertahanan garis pantai, maka tuan muda itu bisa bermain di sini sebentar." Pemimpin Yuan, aku mendengar tentang kamu. Wanita barat tinggi dan memiliki kepribadian liar. Tuan muda ini ingin melihat dan melihat. Pemuda pendek gemuk berkata, wajahnya menunjukkan senyum malang. Komandan Zhengxi mengerti pikirannya, haha berkata, tuan muda itu romantis dan anggun, bagaimana saya bisa mengabaikan ketika saya menunggu. Gadis menari pergi ke istana. Setelah berbicara, pemimpin Zhengxi menepuk telapak tangannya. Pintu samping di sisi barat istana dibuka, dan deretan penari berjalan keluar, semuanya dengan penampilan luar biasa dan figur-figur luar biasa. Gaun para penari sangat terbuka, seluruh tubuh mereka ditutupi oleh sisik, tubuh bagian atas mereka hampir menutupi dada mereka, dan rok bagian bawah mereka sangat pendek, memperlihatkan paha putih salju, dan penuh sanjungan. Sekelompok penari mulai bernyanyi dan menari, tarian mereka sangat memesona, dan mereka berubah menjadi strip dan tarian. Dari waktu ke waktu, para penari menggoda pria muda gemuk di kursi naga emas, dan suasananya mempesona. Ya, ya. Gaya para penari ini benar-benar liar, mereka adalah hidangan dari tuan muda. Pemuda pendek dan gemuk mengagumi penari telanjang, berpakaian dan menari dengan senang hati, sambil bertepuk tangan lagi, dan wajah gemuknya gemetar dengan senyum. Para penari ini dipersiapkan secara khusus oleh menteri untuk tuan muda, dan tuan muda dapat membawa mereka kembali untuk menikmati. Semua penari telah menerima pelatihan profesional, keterampilan kelas 1, dan layanan 1 atap dijamin. Pemimpin Zhengxi tertawa. Pemuda pendek dan gemuk itu dalam suasana hati yang hebat dan memuji, Komandan Yuan, Anda benar-benar masuk akal. Serangan ini, Ben Shao akan menulis untuk Anda, dan manfaat Anda akan sangat diperlukan di masa depan. Terima kasih, Tuan Muda. Ini adalah kehormatan bawahan Anda untuk melayani Tuan Muda. Pemimpin Zhengxi berulang kali memuji, diam-diam bahagia. Penguasa kota muda kota Tianan bernama Sun Zihao, yang penuh nafsu dan suka merebut wanita-wanita cantik. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, selama itu adalah pembudidaya wanita yang luar biasa, ia akan melihatnya sampai hancur. Yuan King, pemimpin Zhengxi, melakukan apa yang diinginkannya, dan secara khusus menyiapkan sekelompok penari barat untuk Sun Zihao, Tuan Muda, untuk menyenangkannya. Meskipun Tuan Muda ini terlihat celaka dan tidak sederhana, bakatnya tidak boleh diremehkan. Usia tulang Sun Zihao kurang dari 800 tahun, dan dia sudah berada di tahap tengah untuk mentransformasikan dewa. Ditambah dengan dukungan ayah kotanya, bukan tidak mungkin untuk menembus masa pemurnian di masa depan. Untuk membuat hidup lebih mudah di masa depan, Yuan King harus berteman dengan tuan muda ini. Di istana, semua orang bersulang dan minum. Pada saat ini, laporan. Komandan, 2 biksu asing datang dari luar kamp, mengatakan mereka ingin memasuki Pulau Tianan. Seorang penjaga berjalan ke kuil dan membungkuk tangannya. Biarkan mereka pergi. Tidakkah kamu melihat bahwa aku minum dengan tuan muda? Yuan King berkata dengan ekspresi gelap. Para biarawan Pulau Tianan cukup menjijikkan bagi para biarawan Outland, kecuali itu pasti. Tong. Komandan, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, salah satunya berada di tahap tengah transformasi, dan kultivator wanita lainnya berada di tahap transformasi. Tes Gading, biksu wanita di akhir transformasi para dewa. Ini agak menarik, biarkan mereka masuk dan lihat, Sun Zihao berkata dengan tatapan ingin tahu. Meskipun ada banyak biksu wanita di Pulau Tianan, ada sangat sedikit biksu wanita dengan kultivasi yang begitu kuat di tahap akhir transformasi. Ini membuat Sun Zihao sedikit tertarik. Ya, Tuan Muda, Yuan King buru-buru menggenggam tinjunya dan berkata kepada penjaga, biarkan 2 orang masuk dan melihat-lihat. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Lan Xianer berjalan ke istana. Sejenak, mata semua biku di istana jatuh pada keduanya. Melihat sekelompok penari di istana menari dan menelanjangi, Landen Sen merasa mata pedas, berpikir orang-orang ini terlalu bernafsu. Terlalu disiplin untuk bernyanyi dan menari di barak di garis perbatasan. Lan Xianer mengerutkan kening, lingkungan di sini membuatnya sangat tidak nyaman. Sun Zihao melirik Landen Sen dan Lan Xianer, dan tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Lan Xianer yang anggun. Lan Xianer memiliki penampilan yang indah,
kulitnya seputih salju, pinggangnya seperti biasa, temperamennya indah dan lembut, tetapi ia memiliki sentuhan dingin yang tinggi, memberi orang rasa tidak bersalah. Sun Tzuhao telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang menakjubkan dengan temperamen yang sangat baik, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Teman-teman yang terkasih, saya menunggu untuk datang ke sini secara kebetulan dan ingin memasuki Pulau Tianan. Saya ingin tahu apakah itu akan nyaman. Tanya Landen Sen, napasnya masih agak lemah. Beku Bold Outland, ketika dia melihat pemimpin kita dan tuan muda, jangan ragu untuk bersujud. Teriak seorang pemimpin biarawan. Lambat. Sun Zihao di kursi naga emas segera melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata kepada Lansianer, peri ini benar-benar cantik, apakah Anda ingin naik dan minum dengan tuan muda ini? Lansianer menunjukkan ekspresi jijik di matanya yang indah. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Landen Sen, dia menanggapi dengan acuh tak acuh, tidak, saya tidak saling kenal dengan baik. Mata Landen Sen sedikit menciut. Meskipun pemuda pendek dan gemuk di kursi naga emas hanya memiliki transformasi tahap tengah para dewa, identitasnya tampak sangat tidak biasa, seperti dapat dilihat dari sikap hormat para biksu di istana. Pria tua berjubah hitam di belakang pemuda Chungqi adalah basis budidaya puncak transformasi, dan tampaknya dia hanya pengawal pemuda Chungqi. Selain itu, Yuan King, pemimpin Zhengxi, adalah seorang beku di tahap akhir transformasi, dan para beku lainnya adalah pemimpin tahap awal transformasi. Ketika Sun Zihao melihat Lansianer sedingin es, dia sama sekali tidak puas, tetapi menjadi lebih tertarik. Temperamen dingin dan misterius semacam ini dapat dengan mudah membuat pria ingin menaklukkan. Rekan tahu ini, kita berdua di sini hanya untuk mendapatkan hak untuk memasuki pulau, jadi kita tidak punya waktu untuk minum, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Landen Sen merasa sangat tidak puas dengan perilaku pendek, gemuk, dan muda ini. Sun Zihao melirik Landen Sen dan mencibir, tuan muda ini hanya ingin mengundang peri ini untuk minum, ada apa denganmu? Tidak ada, cepatlah. Melihat kata-kata pihak lain begitu kasar, Landen Sen sedikit marah. Lansianer memiliki wajah yang dingin, dan berkata dengan dingin, suaramu tidak kecil, gadis kecil itu tidak ingin minum bersamamu, bukankah kau ingin memaksa gadis kecil itu untuk tinggal? Maaf, tuan muda ini kasar. Sun Zihao tersenyum, lalu berjalan turun dari kursi naga emas dan mengepalkan tangan ke Lansianer. Zai Xia adalah penguasa kota muda kota Tianan, dan ayahku adalah penguasa kota-kota Tianan, dan nama Tao Fei Hu nyata. Berani menanyakan nama peri, dari mana asalnya? Tuan kota muda. Setelah mendengar ini, Landen Sen dan Lansianer tampak agak jelek. Penguasa kota-kota Tianan adalah seorang kultivator dari periode pemurnian Void, dan penguasa kota muda ini juga tidak dapat memprovokasi dia. Lansianer memikirkannya untuk sementara waktu, memutuskan untuk menunjukkan identitasnya untuk membiarkan pihak lain mundur, dan berkata dengan acuh tak acuh, gadis kecil itu adalah putri klan Lianhua di Gurun Besar, dan nama itu tidak nyaman untuk diungkapkan, maaf. Bab 2037 Baren Mountain Cultivation. Apa, Tuan Putri dari suku bunga? Sun Zihao kaget dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bukan hanya dia, semua biksu di istana terkejut. Meskipun biksu Pulau Tianan tahu sedikit tentang kekuatan budidaya di Great Wastelen, klan Lianhua masih mendengarnya. Suku Lianhua adalah suku terbesar di Great Wastelen, peringkat di antara 300 suku di dunia roh kuno, dan terkenal. Lansianer mengatakan bahwa dia adalah putri klan Lianhua. Sun Zihao tidak mempercayainya, tetapi dia tidak yakin. Ada cucu yang tak terhitung jumlahnya dan anak perempuan kekaisaran, dan Lansianer memiliki temperamen yang sangat elegan dan dunia lain, seperti seorang putri. Sun Zihao menoleh ke lelaki tua berjubah hitam di belakangnya untuk memulai transmisi suara. Paman Hei, apakah menurutmu biarawati perempuan ini berbohong? Pria tua berjubah hitam menjawab dengan transmisi suara, sulit untuk mengatakan. Wanita ini memang memancarkan aura kayu. Dikabarkan bahwa hanya biksu dari suku bunga akan memancarkan aura kayu murni. Tuan muda, budak tua memperingatkan Anda untuk tidak melawan ide saudara perempuan ini. Wajah Sun Zihao berubah drastis ketika dia mendengar ini. Meminjam 10.000 keberaniannya, dia tidak berani mengasihani putri klan bunga. Rumor mengatakan bahwa ada dua keberadaan kuat di klan Lianhua. Asal. Ternyata itu adalah putri klan Lianhua, yang tidak sopan dan tidak sopan. Sudah berapa lama Sun mau tersinggung tadi, kuharap sang putri akan memiliki banyak haihan. Dahi Sun Zihao berkeringat dingin. Pulau Tianan relatif tertutup, dan berita tentang genosida para biksu suku Lianhua masih menyebar dengan cepat di sini. Jika Sun Zihao tahu tentang klan Lianhua, dia akan kurang sopan. Tidak apa-apa. Saya harap sesama penganut Taoisme akan membiarkan kita masuk ke pulau secepat mungkin, kata Lansianer dengan tegas. Mudah berbicara. Sun Zihao menggaruk kepalanya, dengan beberapa keraguan di hatinya. Bagaimana mungkin putri dari suku Lianhua datang ke tempat seperti Pulau Tianan di mana burung tidak peduli?
Saya mendengar bahwa para biksu dari suku Lianhua jarang keluar, berani bertanya mengapa sang putri datang ke Pulau Tianan kita. Sun Zihao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini bukan apa-apa untuk berkomentar. Yang mulia Sao Chengzu tidak perlu bertanya apa-apa, kan? Kami tentu akan membayar pulau itu. Yang mulia Sao Chengzu memperlakukan kami sebagai biksu biasa, kata Lenden Sen dengan acuh tak acuh. Sun Zihao memandang Lenden Sen sedikit tidak nyaman, tetapi karena identitas Lan Xianer, ia harus berkata, nah, tuan muda ini akan membiarkan keduanya lewat. Meskipun Sun Zihao mendambakan kecantikan Lan Xianer, dia tidak berani memulai karena identitas pihak lain. Dia harus meminta Komandan Zheng Si Yuanqing untuk mendaftarkan nama dan potret Lenden Sen dan Lan Xianer. Setelah informasi itu dicatat dalam buku itu, Lenden Sen dan Lan Xianer meninggalkan istana. Terima kasih kepada gadis Xianer atas bantuannya, kalau tidak hal-hal tidak akan tahu bagaimana caranya berkembang. Lenden Sen menghela nafas lega dan berkata dengan bersyukur. Tidak apa-apa, Lenden Sen kehabisan terlalu banyak karena vitalitasnya, dan sekarang kondisi fisiknya sangat buruk, saya khawatir bahwa setiap biarawan pada tahap transformasi mungkin dapat menjatuhkannya. Akan sangat tidak bijaksana untuk berselisih dengan pihak lain saat ini, apalagi pihak lain adalah Tuan Kota Muda. Meskipun Lenden Sen melihat bahwa Tuan Kota Muda agak tidak bahagia, tetapi mudah untuk marah dengan orang ini. Ini hanya masalah kecil. Jika bukan karena perlindungan Master Sen di sepanjang jalan, Xianer pasti sudah lama meninggal. Lan Xianer tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sekarang di tempat asing ini, kamu dan aku bisa saling mendukung, Lenden Sen menghela nafas. Lan Xianer memberi, lembut. Untuk beberapa alasan, dukungan Lenden Sen untuk satu sama lain menghapus suasana suramnya. Ketika dia paling sedih, memiliki pria yang bisa dipercaya dan malas di sisinya membuat Lan Xianer hangat. Setelah terbang di atas kam garis pantai, Lan Xianer bertanya, Tuan Sen, kemana kita sekarang? Lenden Sen berkata, maaf, kondisi fisik Sen benar-benar buruk. Anda harus menemukan ketenangan pikiran selama beberapa bulan sebelum dia dapat pulih. Lan Xianer mengangguk dengan lembut, oke, Xianer akan bersamamu. Mungkin itu karena dia menyadari bahwa kata-kata yang dia katakan sedikit ambigu, wajah cantik Lan Xianer tampak memerah. Lenden Sen berpikir sebentar, dan berkata dengan suara yang dalam, gadis Xianer, sebenarnya, kamu tidak perlu mengikuti saya. Sen akan pergi ke Styx setelah dia sembuh. Kamu kasihan suku bunga itu milik tubuh roh kayu, dan kamu mudah terkena kebotakan Styx. Polusi. Nona Xianer, Anda tidak dapat melangkah ke Styx. Cepat atau lambat kita harus berpisah. Begitu kata-kata ini keluar, emosi Lan Xianer yang baru saja pulih kembali jatuh ke palung, dan dia mengeluh pada dirinya sendiri bahwa Lenden Sen tidak terlalu memahami pikiran gadis itu. Lan Xianer mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu Xianer masih bisa bersamamu sebelum Sen Gongzi melintasi Styx. Kau tadi bilang bahwa kita harus saling mendukung jika kita tidak terbiasa dalam hidup. Sekarang kita baru saja tiba. Di tempat baru, Tuan Muda Sen akan mengusir Xianer. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Maaf, saya tidak memikirkannya, Lenden Sen dengan cepat meminta maaf. Lan Xianer menggelengkan kepalanya, Tuan Sen tidak perlu meminta maaf, ayo cari tempat untuk istirahat dulu. Ini baik. Lenden Sen tidak lagi banyak bicara. Keduanya duduk di senjata terbang sihir dan terbang menuju arah pedalaman pulau. Setelah terbang selama lebih dari setengah jam, Lenden Sen melihat gunung tandus dengan medan yang relatif tersembunyi. Dia menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa tidak ada biarawan. Kemudian dia berkata kepada Lan Xianer, gadis Xianer, pilih gunung tandus ini. Tidak mudah ditemukan. Ini baik. Lan Xianer tidak keberatan, dan segera mengendalikan senjata sihir terbang dan mendarat di tengah gunung tandus. Setelah memilih lokasi tersembunyi, Lan Xianer hanya menggali gua, dan menempatkan lapisan penyembunyian di luar gua, tekniknya cukup pintar, dari klan Lianhua. Dengan penutup terlarang ini, bahkan para beku di tahap akhir dari transformasi mungkin tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun. Keduanya memasuki rumah gua, masing-masing menempatkan tempat tidur batu giok, dan pengaturan selesai. Sebelum bermeditasi, Lan Xianer bertanya pada Lenden Sen, Tuan Sen, Anda ingin membuat perahu kecil menyeberangi sungai Styx dengan kayu magnetik jinya. Saya khawatir Anda masih membutuhkan beberapa bahan berharga. Kebetulan saat pemulihan Anda. Pada waktunya, Xianer dapat pergi ke kamar dagang utama di Pulau Tianan untuk mengumpulkan materi untuk Anda. Apa pendapat Anda tentang Guru Sen? Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Nona Xianer, terima cincin penyimpanan ini. Benda ini pada mulanya adalah tetua klan Lianhua. Kamu adalah putri klan Lianhua. Kamu harus mewarisinya dan menaruhnya bersamaku. Ini benar-benar tidak tepat. Kebetulan ada banyak batu langit besar dan beberapa barang berharga di dalamnya, yang seharusnya cukup untuk mengumpulkan bahan. Setelah berbicara, Lenden Sen mengambil cincin penyimpanan dari sesepuh klan Lianhua dari tangannya dan melemparkannya ke Lan Xianer. Lan Xianer tahu bahwa Lenden Sen tidak akan menyerah pada masalah ini, jadi dia hanya menerimanya.
Setelah keduanya mengobrol beberapa kata, mereka mulai bermeditasi dan melanjutkan. Landen Sen telah mengkonsumsi terlalu banyak energi vital kali ini. Untungnya, pelindung perang Qi yang suci tidak akan memengaruhi Zhou Yuan, tetapi butuh beberapa bulan untuk pulih. Dengan cara ini, ia tetap tenang di mansion gua di Gunung Tandus untuk bermeditasi dan mengolah, waktu berlalu hari demi hari. Selama masa kultivasi Landen Sen, Lan Xianer sering keluar untuk mengumpulkan materi. Setiap kali dia keluar, Lan Xianer selalu berpakaian untuk menghindari perhatian. Tidak ada banyak orang kuat di Pulau Tianan, dan Landen Sen dapat yakin bahwa Lan Xianer akan pergi sendirian. 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Landen Sen telah sepenuhnya pulih ke kondisi jayanya. Lan Xianer juga telah mengumpulkan sebagian besar bahan untuk membuat perahu, hanya bahan penting terakhir yang hilang. Bab 2038 Essence of Wind and Auction. Bukan tugas yang mudah untuk memperbaiki kapal yang melintasi Styx. Perahu kecil itu terbuat dari kayu magnetik Jinyang yang diberikan kepada Landen Sen oleh Permaisuri Suelan sebagai bahan utama, dan bahan pelengkap adalah sejenis harta surga dan bumi dengan atribut yang untuk memperkuat perahu. Secara umum, setelah melintasi Styx sekali, perahu kecil yang melintasi Styx ditinggalkan, dan energi yang terkandung dalam perahu kecil pada dasarnya berkarat bersih. Perairan Sungai Styx adalah tempat semua jenis permusuhan seperti udara basi, udara jahat, dan udara busuk berkumpul antara langit dan bumi. Udara mati meresap dan ada banyak hantu mengambang di dalamnya. Perahu harus kuat. Kedua, ada kekuatan ruang yang sangat terdistorsi di langit Styx, yang tidak bisa terbang dan hanya bisa dilintasi oleh perahu kecil. Dengan cara ini, hanya dengan membuat kapal menyeberangi sungai secepat mungkin, waktu untuk menyeberangi Styx dapat dipersingkat. Ini membutuhkan formasi percepatan tingkat atas di atas kapal. Bahan teratas terakhir yang tidak dimiliki Lan Xianer disebut Essence of Wind. Angin adalah dari kayu, dan esensi dari angin diproduksi di tambang roh atribut kayu. Dalam tambang roh atribut kayu skala besar, mungkin tidak ada beberapa tetes roh angin, yang menunjukkan kelangkaan benda ini. The Essence of Wind Spirit adalah bahan langka dan langka dengan berbagai kegunaan, yang paling umum adalah untuk menggambarkan formasi angin yang kuat dan memperbaiki senjata terbang sihir. Selain itu, esensi dari roh angin memiliki efek magis dari menumbuhkan atribut iblis dari angin di bawah periode pemurnian, dan para biarawan dari akar semangat angin. Secara keseluruhan, hal ini sangat langka. Untungnya, Landen Sen telah memperoleh cincin penyimpanan dari tetua klan Lian Hua. Kekayaan penatua pada periode pemurnian sangat mahal. Batu celestial besar di cincin penyimpanan hampir 400.000. Bahkan jika esensi Fengling mahal, selama ada arus keluar, Landen Sen mampu membelinya. Tepat pada hari ini, Lan Xianer kembali dari perjalanan dan memberitahu Landen Sen kabar baik. Tuan Sen, Xianer baru saja mendapatkan informasi dari Fengling Essence. Dikatakan bahwa 5 hari kemudian, Kamar Dagang Pulau Selatan di kota Tianan akan mengadakan pelelangan besar, dan sebotol kecil esensi Ling Feng akan mengalir keluar di pelelangan, kata Lan Xianer terkejut. Landen Sen dengan penuh syukur berkata, Xianer, terima kasih telah membantu Sen menemukan bahan selama periode ini. Anda telah bekerja keras. Tubuh Sen telah sepenuhnya pulih, dan sekarang saatnya untuk pergi ke pelelangan bersama Anda. Bagus. Lan Xianer mengangguk sedikit. Keduanya meninggalkan gua dan terbang menuju kota Tianan. Arai teleportasi di Pulau Tianan berada di bawah yurisdiksi penguasa kota dan tidak diizinkan untuk digunakan oleh orang luar. Landen Sen dan Lan Xianer hanya bisa terbang di jalan mereka. Senjata terbang sihir Lan Xianer sangat cepat, dan dia tiba di kota Tianan setelah setengah hari. Kota Tianan adalah kota terbesar di Pulau Tianan, dengan radius 1 juta mil. Jumlah biksu di kota ini sangat besar, yang sebanding dengan kota menengah umat manusia yang makmur. Kota Tianan mengumpulkan para beku paling elit di seluruh Pulau Tianan. Tentu saja, para beku pada tahap transformasi masih dianggap sebagai kekuatan besar, dan jumlahnya tidak besar. Sebelum keduanya memasuki kota, mereka dihentikan oleh penjaga yang berpatroli di Pulau Tianan. Alasannya adalah bahwa Anda harus membayar sejumlah batu langit kecil untuk memasuki kota Tianan, yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota. Melihat bahwa 2 biksu yang berpatroli di tahap awal Yuan Ying juga berani meminta batu surgawi kecil, Landen Sen merasa sedikit tidak bahagia, tetapi ia tidak memiliki perselisihan, dan langsung membayar jumlah batu langit kecil yang ditentukan. Keduanya secara acak menemukan restoran di kota untuk beristirahat selama beberapa hari. Kamar Dagang Austronesia adalah kamar dagang terbesar di Pulau Tianan dan juga merupakan industri di bawah City Lord's Mansion. Lelang berskala besar yang diadakan oleh Kamar Dagang Pulau Selatan setiap 10 tahun sekali dianggap sebagai acara besar bagi seluruh Pulau Tianan, menarik banyak biksu yang kuat untuk berpartisipasi. Pada hari pelelangan, seluruh Kamar Dagang Pulau Selatan sibuk dengan kegembiraan dan kerumunan di kedua sisi jalan. Terlepas dari ras, para biksu di Pulau Tianan seperti gado-gado. Mereka memiliki semua jenis penampilan. Ada kepala singa di baju besi, perempuan kucing di mantel bulu yang mengalir, dan pemuda manusia dengan kipas lipat.
Meskipun rasnya berantakan, jelas ada lebih banyak biksu manusia. Tidak semua beku dapat berpartisipasi dalam pelelangan berskala besar. Hanya beku dengan tingkat kultivasi tahap Yuan Ying atau di atasnya yang memenuhi syarat untuk memasuki venue, dan para biksu yang belum mencapai tahap Yuan Ying tidak bisa masuk. Mengenakan topeng, Landon Shen dan Lan Xianer dengan sengaja menekan nafas mereka dan berjalan ke venue dengan sikap rendah. Tempat lelang memiliki ruang besar, puluhan ribu meter persegi, cukup untuk menampung sebanyak 100.000 orang. Ketika keduanya datang ke venue, mereka hampir penuh. Keduanya menemukan kursi yang berdekatan dan duduk, dengan sabar menunggu pelelangan dimulai. Pada saat ini, teriakan bernada tinggi tiba-tiba terdengar di luar venue. Tuan Kota Muda ada di sini. Begitu teriakan jatuh, ada keributan di seluruh tempat lelang. Saya melihat sejumlah besar biksu Mansion Kota memakai baju besi, dikelilingi oleh seorang pemuda pendek dan gemuk dalam pakaian brokat, berjalan ke tempat pelelangan, menarik banyak perhatian. Pemuda gemuk pendek itu bukan Tuan Muda Sun Zihao. Apakah orang ini di sini? Landon Shen menyipitkan matanya. Lan Xianer sedikit mengerutkan kening. Keduanya sedikit membenci Tuan Kota Muda ini, dan hanya berharap bahwa orang ini tidak akan merusak perbuatan baik mereka. Tuan Kota Muda, kumohon. Kepala Kamar Dagang Pulau Selatan secara pribadi membawa Sun Zihao ke kursi emas besar di depan venue, dengan ekspresi senang di wajahnya. Sun Zihao duduk dengan kaki erlang tegak, dan dua pelayan yang glamor itu memukul dan memijat punggungnya, yang sangat tidak nyaman. Pria tua berjubah hitam itu masih berdiri di samping Sun Zihao, tanpa senyum. Tidak lama kemudian, pelelangan dimulai. Seorang gadis muda dari panggung Yuanying akhir dengan gaun merah muda berjalan ke stan, dengan fitur indah dan tubuh tinggi dan panas, yang membuat mata banyak tukang reparasi pria di tempat itu lurus. Gadis kecil itu merasa terhormat untuk memimpin pelelangan hari ini atas nama Kamar Dagang Pulau Selatan. Pertama-tama, saya menyambut semua rekan Taois untuk berpartisipasi dalam pelelangan berskala besar ini. Pada saat yang sama, saya juga dengan hangat menyambut tuan muda yang akan datang, dan Kamar Dagang Pulau Selatan sedang berkembang. Setelah gadis itu datang untuk periode pidato pembukaan, dia mengumumkan awal pelelangan. Harta karun pertama yang dilelang, bernama Frost Sword, adalah harta tingkat rendah. Harta ini. Pulau Tianan berpikir bahwa tempat itu terpencil, dan sumber daya seperti harta roh liar sangat langka, sebuah harta roh liar tingkat rendah sudah cukup untuk disebut harta karun para pembudidaya Pulau Tianan. Terlebih lagi, itu adalah senjata sihir populer pedang terbang. Suasana di tempat itu benar-benar dinyalakan, dan harta berharga yang pertama dijual dengan harga 35.000 batu langit. Landon Shen sedikit terkejut, dia menggantinya dengan harta roh surgawi tingkat rendah seperti pedang tingkat rendah di Teran Teritori, paling banyak dijual dengan sekitar 15.000 batu langit besar, yang sebenarnya berlipat ganda di Pulau Tianan. Banyak. Pelelangan berlanjut, dan Landon Shen hanya menyaksikan harta yang mengalir keluar dari pelelangan dengan sikap menonton pertunjukan, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa dilihatnya. Ketika pelelangan sedang setengah jalan, sebotol kecil roh angin akhirnya keluar. Harta karun berikutnya disebut Essence of Wind Spirit, yang merupakan cairan spiritual yang sangat langka. Begitu suara itu jatuh, seorang pelayan keluar dari bagian belakang stan, dengan hati-hati memegang vas porselen safir, dan meletakkannya di depan stan. Gadis dengan rok merah muda yang memimpin pelelangan membuka botol porselen, dan angin sepoi-sepoi menyapu tempat pelelangan, menyebabkan jubah para biarawan memburu dan berburu. Kemampuan magis semacam itu menyebabkan keributan di antara para biarawan di luar pengadilan. Apa esensi roh angin? Tampaknya sangat kuat. Dikatakan bahwa itu adalah cairan spiritual atribut angin tingkat atas, yang dapat digunakan untuk membentuk formasi dan memperbaiki senjata terbang sihir, dan juga dapat meningkatkan budidaya biksu atribut angin. Hehe, itu hal yang hambar bagiku. Atribut angin bukan di antara 5 elemen, itu milik atribut mutasi. Ada terlalu sedikit biksu seperti itu. Mungkin hanya monster tertentu yang memiliki atribut ini.